Para jemaah sekalian, saya diberi topik dan memang topik yang sesuai dengan saya untuk bagaimana puasa dan kesehatan. Ya. Kita tahu bahwa tubuh kita ini diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuknya. Ya. Allah berfirman dalam surat Tin, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuknya. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Allazi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin." Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu dengan seindah-indahnya dan menciptakan manusia pada awalnya dari tanah. Para jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya, perintah berpuasa ini ya, yang diwajibkan kepada kita dan kepada umat-umat sebelum kita itu tentu sangat terkait dengan penciptaan manusia yang begini sempurnanya. Artinya penciptaan manusia itu tentu akan diiringi dengan berbagai bentuk, berbagai hal yang harus merawat tubuh kita ini. Kita tahu bahwa kita diberi petunjuk melalui Al-Quran, Masya Allah. Dengan Al-Quran ini kita bisa memanage ya tubuh kita ini dengan baik. Artinya kita melaksanakan berbagai perintah Allah. Kita diberikan Allah apa? Rasulullah yang menjadi suri teladan bagi kita. Yang kita ikuti dan kemudian kita jadikan contoh dalam kehidupan. Para jamaah sekalian, bukti puasa ini tentu sudah sangat banyak. Ya. Bagaimana puasa ini bisa menyehatkan itu sudah sejak tahun 19 awal 90 orang sudah meneliti itu. Nah, yang memang di akhir-akhir ini semakin ke belakang ini penelitian semakin banyak mengungkapkan kehebatan tubuh kita ini kalau kita berpuasa. Masya Allah. Salah satu penelitian di Amerika ya, oleh seorang Amerika yang tadinya beliau memandang enteng puasa ini, bahkan bisa saya menertawai puasa ini. Karena bagi orang yang maaf yang non muslim itu kan melihat apa ini puasa ya. Apalagi kalau orang belajar tentang kesehatan yang dikatakan, nah tubuh kita ini kan perlu makanan, kita perlu kuat, harus berpikir, harus bekerja dan seterusnya. Masa tidak disuruh makan? Bukan saja 2 hari tapi berhari-hari, 30 hari dan seterusnya. Kemudian tentu sebagai peneliti dia hanya mencoba meneliti. Dilihat orang yang berpuasa itu seperti apa. 10 hari pertama diperiksa kondisi orang yang berpuasa itu, wah, ini semakin baik. Terjadi peningkatan sel-sel yang baik itu sebanyak 10%. Kemudian 10 hari kedua menjadi 66%. 10 hari ketiga menjadi 100%. Nah, dia sadar, wah, berarti memang harus 30 hari puasa itu ya, untuk membuat tubuh kita ini berubah menjadi 100% sel-sel yang baik itu. Gara-gara itu masuk Islam jadi mu'alaf ya. Dialah peneliti puasa yang saya kira masuk Islam dengan melihat kagum dan dengan keajaiban puasa. Itu peneliti berikutnya yang saya kira kita pernah dengar, seorang pemenang Nobel kedokteran. Namanya Yoshinori Ohsumi. Ini seorang profesor di Tokyo University. Dia pernah melakukan postdoktoral di Rockefeller University di New York. Ya. Kebetulan profesornya juga itu penerima Nobel, menemukan satu zat atau satu alat dalam sel kita itu untuk mengeluarkan racun-racun. Pulang dari Amerika, Profesor Osum ini melanjutkan penelitiannya, melihat kalau sel-sel itu menjadi bersih, apa saja faktor-faktor membuat sel itu bersih. Nah ternyata setelah dilaparkan, nah ini kemudian beliau dikenal dengan penemu sel-sel lapar. Setelah dilaparkan 6-18 jam, sebenarnya terjadi akumulasi ya, zat-zat yang kemudian beliau sebut dengan autophagus rom. Itu seperti dibayangkan seperti sapu raksasa dalam tubuh kita ini, membersihkan semua tubuh kita ini. Luar biasa ya. Racun-racun, sisa-sisa pembakaran sel, pembakaran nutrien, metabolisme atau sel-sel yang mau rusak itu ditangkap semuanya kemudian diolah menjadi sel yang baru. Jadi ini artinya seperti kita recycling ya, recyclingnya membuat yang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menjadi sesuatu yang baru kembali. Para jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini lebih hebat lagi. Masya Allah.
ada ilmu kedokteran itu kan, kalau kita bayangkan mengkaji ilmu ini, mengkaji tubuh kita ini, ada mengatakan seandainya kita itu dari lahir sampai mati, sampai meninggal, taruhlah katakan 70-80 tahun, hanya khusus mempelajari tubuh kita ini, kita hanya akan menguasai 20%. Bisa dibayangkan tuh, tubuh kita ini luar biasa. Semakin dikaji, semakin ada saja yang tidak terbayangkan sebelumnya. Yang terakhir ini, peneliti dari Cina penelitinya, Masya Allah. Tapi mereka meneliti pada muslim yang berpuasa. Jadi muslim yang berpuasa ini, pertama-tama dia mengumpul 30 pemuda umur 19 tahunan. Puasa, rencana puasa 1 bulan penuh, puasa Ramadan. Nah, dia memeriksa sebelum, di pertengahan 15 hari, kemudian 30 hari. Dia melihat kondisi usus atau bakteri dalam usus kita. Kita tahu ada namanya mikrobiota, mungkin pernah dengar ya, namanya mikrobiota pada usus. Mikrobiota pada usus ini sangat menentukan kesehatan tubuh kita ini. Kalau usus kita ini bermasalah, maka banyak penyakit yang muncul. Hanya ada yang disebut dengan keseimbangan, ya, atau simbiosis, ya. Kalau keseimbangan bakteri ini tidak normal, tidak seimbang, itu gampang orang kena diabetes, gampang orang kena jantung, ya, gampang kena bertambah berat badannya, tidak bisa turun-turun lagi walaupun makannya tinggal sedikit. Seperti itu. Ya. Jadi usus ini adalah luar biasa. Dan jumlah bakteri dalam usus kita itu triliunan. Ya. Bakteri juga itu ada dalam tangan kita ya. Tangan kita ini ada bakterinya. Kalau kita sentuh makanan dengan tangan kita, apa yang terjadi? Basi, gitu ya. Karena ada bakteri. Mengapa juga Rasulullah mencontohkan makan itu pakai tangan? Kenapa harus pakai tangan? Agar supaya bakteri itu akan masuk ke dalam tubuh kita untuk membantu pencernaan makanan. Kita pernah dengar juga ada minuman menyehatkan usus. Pernah dengar ya? Apa itu? Yakult, ya. Karena berisi bakteri-bakteri yang hidup, ya. Yang kalau kita makan itu memperbaiki juga usus kita ini. Dan beberapa untuk konsumsi yang fermentasi seperti termasuk keju, ya. Termasuk kalau orang suka minum betul, cuka apel, nah, itu semua fermentasi yang membantu proses kesehatan usus kita ini. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita puasa, keseimbangan usus kita ini menjadi lebih baik. Nah, itu sudah ada penelitian seperti itu. Nah, ini penelitian di Cina ini, dia menggambarkan bagaimana orang berpuasa selama 30 hari. Jadi yang pertama dilihat sebelum puasa, kemudian dilihat yang 15 hari, terjadi peningkatan. Wah, bagus, semakin jadi bagus ya. 30 hari, tambah bagus lagi. Jadi kesimpulannya adalah, orang yang berpuasa itu membuat ususnya menjadi lebih sehat. Bapak Ibu pernah mendengar namanya gut brain axis ya, atau hubungan antara usus atau perut ini dengan otak. Ya. Ada namanya juga the second brain. Artinya the second brain, otak kedua. Jadi usus kita ini ternyata ada sel-sel saraf ya, yang terdiri dari bakteri-bakteri tadi itu, yang akan menghasilkan hormon-hormon yang tadinya hanya diproduksi atau diketahui manusia hanya diproduksi di otak. Ada namanya hormon dopamin. Dopamin ini kayak hormon semangat. Dia akan meningkat pada saat di pagi hari ya. Mungkin akan meningkat setelah tengah malam, terus begitu kita bangun pagi langsung kita semangat. Mau bekerja, mau ikut pergi mengajar, pergi ke kantor, itu kan itu gara-gara hormon dopamin itu membuat kita semangat ya. Kita bergerak, kita ceria dan seterusnya. Ternyata itu 50% diproduksi di usus. Dan tadi itu ya, sel-sel mereka sebut dengan enteric nervous system, sistem persarafan usus ya. Jadi dopamin itu terkait dari kesehatan usus kita. Ada juga hormon lain namanya serotonin. Serotonin ini hormon untuk mood. Jadi kalau kita itu tenang, nyaman, tidurnya enak, ya, berpikirnya positif, suka bersangka baik, itu ada pengaruh dari hormon serotonin.
Jadi kalau ada orang suka mengeluh itu, atau tidak pernah senyum-senyum mukanya, ya, itu ada bahaya, ada masalah yang khususnya. Karena apa? 90% serotonin itu diproduksi oleh usus. Masya Allah. Jadi itu penelitian baru-baru ini, baru dekade ini luar biasa. Ya. Orang melihat, Masya Allah. Ini the second brain. Ada yang bertanya pada saya, Prof, itu kan perut itu kan tempatnya kotoran. Yang membayangkan usus besar itu penuh dengan kotoran yang mau dibuang itu kan? Masa Prof bilang otak? Ya iyalah, karena di situ ada serabut-serabut saraf yang memproduksi apa tadi? Serotonin dan dopamin. Dan ada hubungannya. Jadi kalau usus kita ini baik, akan baik semuanya. Jantung kita akan baik, paru-paru kita juga akan baik, hati kita juga hati ya hebat ya, akan baik. Jadi ususnya dijaga dengan baik. Ya. Para jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembali ke tadi puasa yang anak muda tadi yang 19 tahun. Saya teliti membaik ususnya. Artinya tergambarkan dengan baik itu dengan pemeriksaan, ada pemeriksaan gen sequence, ada sequencing caranya yang bisa memetakan genom-genom itu ya. Nah, tentu penelitiannya tidak puas sampai di situ. Dia ingin tahu bagaimana kalau orang itu setelah Ramadan makan biasa lagi. Nah, dia bikinlah penelitian kedua. Tapi yang kedua ini diambil usia 40 tahun, jadi sekitar 40 tahun, jadi dewasa muda lah seperti itu ya. Dan di penelitian kedua ini ada pembandingnya, ada kontrol ya. Jadi ada yang puasa, kayaknya ada juga muslim di Cina itu tidak mau puasa, udah itu jadi kontrol. Yang ini puasa ya. Pada saat diperiksa pertama, khususnya kedua kelompok ini sama modelnya ya. Ya tentu karena makan sama, tinggal di tempat yang lingkungannya sama dan seterusnya. 30 hari setelah puasa diperiksa lagi ya. Setelah berRamadan 30 hari diperiksa. Yang puasa ini ususnya membaik, kondisi ususnya membaik, menjadi lebih baik. Yang kontrol ini yang tidak puasa tetap seperti biasa. Nah, kemudian disuruh makan semaunya, makan seperti biasanya. Bahasa kedokteran itu namanya ad libitum. Silakan makan, mau apa? Dia lagi puasa sekarang, ya. Makan saja, ya. Baru 30 hari setelah Ramadan, setelah Lebaran, diperiksa lagi. Kira-kira menurut Bapak apa yang terjadi di usus itu? Setelah berRamadan 30 hari, kan bagus ya. Sekarang makan bebas lagi. Kira-kira jadi apa ususnya? Ternyata kembali lagi. Tentu kita bisa menyimpulkan di sini itulah hikmahnya perintah ya, tentu ini berdasarkan hadis Rasulullah ya. Kita disuruh puasa sunnah berapa hari? Di puasa Syawal 6 hari. Dan di hadis itu mengatakan puasa 6 hari itu sama seperti puasa selama setahun. Masya Allah. Itu hikmahnya. Di kampung saya itu dari Gorontalo ya. Ada di sana kampung namanya Jawa Tondano, memang Permen Jaton. Mereka itu lebarannya itu nanti hari setelah 6 hari puasa Syawal. Dan kalau satu Syawal itu biasa-biasa saja. Tapi hari kedua, 2 Syawal, sudah puasa itu. Satu keluarga itu sudah seperti itu modelnya. Ya. Setelah 6 hari puasa Syawal, baru dia pesta, ya baru dia lebaran. Namanya lebaran ketupat, ya karena mungkin ditandai dengan banyak ketupat ya. Nah, jadi kita di sini yang sudah telah Ramadan memang harus puasa sunnah, ya. Puasa sunnah. Bahkan di setiap bulan itu pasti ada saja puasa sunnah. Kita tahu ada puasa Arafah, pernah dengar ya? Pasti ya. Bagi mereka yang tidak pergi haji harus puasa Arafah, puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Bahkan ada hadis yang mengatakan bisa puasa tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 hari berturut-turut. Bagus kan? Dan minimal kalau kita baca hadis ya, itu ada Rasul itu mengatakan minimal dalam 1 bulan itu ada 3 hari kita berpuasa. Ya, ini ada, memang saya tidak salah ya. Ini hadis yang saya dengar dari guru saya ya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya puasa yang baik bagi saya. Puasa. Ya.
Rasulullah mengatakan, kau cukup puasa 3 hari saja dalam sebulan. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, saya bisa lebih dari itu. Kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu Senin Kamis. Dia bilang, saya bisa lebih dari itu. Baru keluarlah hadis Rasul mengatakan, puasa yang tertinggi itu adalah puasa Nabi Daud. Puasa sehari, berbuka sehari. Tidak ada yang lebih dari itu. Itu juga menunjukkan bahwa kita juga tetap perlu makan di siang hari, itu perlu. Baik Bapak Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, memang puasa sunnah ini menjadi penting. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita mencontoh Rasulullah kan jelas ayatnya, surat Al-Ahzab ya, ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Gitu ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Tapi kan tidak sampai di situ ayatnya, ada sambungannya. Ya. Karena mencontoh Rasulullah itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Banyak tantangannya. Makanya di ayat di sambungan ayat itu kan dikatakan liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi mereka yang mengharap rahmat dari Allah dan mengharap hari akhirat dan banyak berzikir. Ini 3 syaratnya nih kalau kita lihat ayat ini. Orang-orang yang memang betul-betul mau mencontoh Rasulullah itu minimal dia punya 3 hal ini. Pertama memang ya, dia memang mau rahmat dari Allah, dia mengharapkan rahmat dari Allah, bukan hanya sekedar kesehatan seperti yang biasa-biasa itu. Yang kedua dia berharap memang mau ke akhirat, dia tidak terlalu tertarik dengan dunia ini, ya. Tidak terlalu berlebih-lebihan cintanya kepada dunia ini, biasa-biasa saja, ya. Bagi mau ditinggalkan. Dan yang ketiga banyak berzikir. Gitu ya. Nah, jadi akan mudah ya. Saya pernah ketemu teman saya itu ya. Dia bilang, mohon maaf ya, kalau di UNAS itu pernah kita punya rektor yang rajin puasa Senin Kamis. Masya Allah. Jadi akhirnya berpengaruh juga kepada fakultas ya. Kalau undang rektornya, jangan Senin Kamis, pasti rektor tidak mau makan. Dan berpengaruh juga kepada staf-staf itu. Hanya banyak juga puasa Senin Kamis. Dan dilihat, rektor kita puasa Senin Kamis ya. Jadi kalau kita juga makan, nggak enak juga ya. Sekalian puasa semuanya. Jadi banyak itu dekan-dekan itu hanya puasa. Gara-gara rektornya puasa. Nah, ini kan bagus. Tapi kan saya ketemu teman itu, dia bilang begini ke saya. Susahnya itu puasa Senin Kamis. Artinya dia melihat hambatan yang begitu besar. Jadi saya itu urut-urut dari itu. Kan orang semua puasa Senin Kamis, masa kok tidak bisa ya? Nah kita ini satu kantor semua aja ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita lihat ayat surat Al-Ahzab ini memang berat. Kecuali mereka yang dapat hidayah. Makanya kita harus berdoa di bulan Ramadan seperti ini, bagaimana kita diberi hidayah oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita mudah melaksanakan ibadah puasa, bukan saja 1 bulan penuh di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan. Jadi, ada yang mengatakan, mohon maaf kalau ada ulama mengatakan begini, keberhasilan orang yang berRamadan akan terlihat setelah hidupnya setelah Ramadan. Apakah dia masih berpuasa seperti di bulan Ramadan? Apakah dia masih masuk masjid seperti di bulan Ramadan? Apakah dia masih berinfak bersedekah setelah Ramadan? Dan seterusnya. Jadi, marilah kita, dan ini sudah terbukti. Sekarang ini orang Amerika, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, ada namanya diet IF, intermittent fasting. Tapi mereka pilih-pilih sendiri jadwal puasanya, ya. Dia pilih jamnya. Dia sahurnya jam 10 kalau tidak salah, 10 malam ya. Kalau sudah mau tidur nggak usah makan lagi. Itu sudah sahur itu ya. Nanti buka puasanya jam 12 siang. Kalau yang seperti itu dapat pahala tidak? Tidak ada pahalanya kan? Apa dalilnya ya? Kalau kan agama kita ini agama dalil, agama ilmu. Semua berdasarkan ilmu ya. Apa ada dalilnya? Jadi ada mahasiswa saya datang ke saya, mahasiswa S3. Ibu-ibu, Prof, saya lagi diet IF. Saya bilang, kenapa nggak puasa sekalian? Kan bagus berpuasa, ada pahalanya. Bisa berat ke Prof, karena siang hari kan kita mau makan juga ya. Kalau sampai maghrib puasa, wah berat. Nah, itulah puasanya orang-orang yang agamanya ya mungkin hanya mendapatkan sehat saja. Memang mereka sudah membuktikan puasa intermittent fasting seperti itu juga ada
manfaatnya buat kita diistirahatkan juga tubuhnya 14 sampai 16 jam, tapi tentu tidak dapat. Nah kita ini insya Allah ya dapat sehatnya, gitu ya, juga dapat pahalanya. Dan jaminan puasa itu beda dengan pahala sholat, zikir, bersedekah, karena tidak ada angkanya. Kan kalau sholat kita ada angkanya. Kalau sholat di masjid meningkat berapa kali? 27 kali. Kalau sholat di Masjidil Haram meningkat 100.000 kali. Salat kan gitu ya. Kalau kita bersedekah bisa sampai 700 kali ya. Kita mengaji satu huruf 10 kali. Puasa tidak ada. Puasa unlimited pahalanya. Hanya yang tahu hanya Allah saja. Tergantung dari apa yang dikerjakan hambanya. Kalau ini dengan puasa dia menjadi hamba yang baik, banyak amal hatinya, amal perbuatannya dan seterusnya, tinggi kualitasnya. Tapi puasa tapi juga nonton TV, puasa nonton ini, puasa buka WA berjam-jam, tidak baca Quran, ya dapatnya, ini dapat juga sedikit. Marilah kita, saya kira menggunakan waktu yang ada ini di bulan Ramadan yang masih panjang ini, merubah diri kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang berpuasa dengan baik, dan insya Allah setelah Ramadan kita tetap melanjutkan puasa-puasa sunnah yang semua itu akan mendatangkan pahala dan juga kesehatan, dan kita akan jauh dari penyakit, jauh dari dokter, jauh dari obat, membuat anak kita tubuh kita insya Allah sehat dari usus kita. Kemudian manfaatnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.